Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazduddin Nurul Huda. Saya berasal dari Institut Agama Islam Tihamah Cirebon. Dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas PKDP PTP UIN Salatiga tahun 2026. Materi yang akan saya sampaikan adalah pemikiran pendidikan Islam masa Rasulullah hingga Bani Abbasiyah. Tujuan pembelajarannya adalah mampu menganalisis pengaruh pemikiran tokoh pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan Islam dari masa klasik, pertengahan, modern, hingga kontemporer. Pemikiran pendidikan Islam merupakan gagasan, konsep, dan juga praktik pendidikan yang berkembang berdasarkan ajaran Islam, dimulai sejak masa Rasulullah hingga berbagai periode peradaban Islam. Pendidikan Islam tidak hanya tujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, keimanan, keterampilan, dan juga menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Perkembangan pemikiran pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui beberapa fase penting. Fase yang pertama adalah masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, masa Daulah Umayyah. Dan yang keempat, masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, pemikiran pendidikan masa Rasulullah ini dimulai sejak 610 sampai 632 Masehi. Karakteristik pendidikannya yang pertama adalah berpusat pada tauhid, yang dimana pada masa itu adalah tauhid pertama kali yang dibenahi adalah tentang tauhid. Yang kedua adalah menanamkan akhlak mulia, bahwa akhlak menjadi salah satu faktor penting yang harus dirubah karena orang-orang Quraisy akan kelakuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keseimbangan jasmani dan rohani. Yang ketiga, bersifat praktis dan aplikatif. Dan yang kelima, dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat, yang dimana kebutuhan ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat umat Islam. Karena ketika mengajarkan isi ajaran tidak semuanya disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pendidikan yang ada pada Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad SAW adalah pertama Darul Arqam. Darul Arqam adalah sebagai pusat pertama pendidikan Islam yang berada di Makkah. Yang kedua adalah masjid. Masjid menjadi salah satu faktor utama ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, di mana di dalamnya bisa terkait pembelajaran, ibadah, musyawarah, problematika masyarakat umat Islam, dan hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah suffah. Suffah itu biasanya dikaitkan dengan tempat tinggal yang berada di Serambi, Madinah. Kemudian selanjutnya adalah metode pendidikan Rasulullah dalam mengajarkan pendidikan. Pertama adalah ceramah, atau bisa disebut dengan sebagai mau'izatul hasanah, ungkapan-ungkapan yang baik. Yang kedua adalah dialog dan tanya jawab. Hal ini menjadi berkembangnya agama Islam karena setiap problematika yang terjadi di masyarakat pada saat itu langsung tertuju kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab. Yang ketiga adalah keteladanan. Ini sebagai perilaku Nabi yang selalu ditumpu oleh para sahabat yang lain. Yang keempat adalah demonstrasi. Demonstrasi itu biasanya dikaitkan dengan praktik-praktik langsung yang dilakukan oleh Nabi. Misalkan tentang praktik sholat, seperti yang ada dalam sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian yang kelima adalah pembiasaan. Yang keenam adalah qasas atau kisah-kisah yang Nabi ungkapkan sebelumnya diungkapkan oleh Nabi sebagai contoh dan juga ibroh untuk bisa menjadi lebih baik.
Dan yang terakhir adalah targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Dan ini menjadi salah satu hal yang sering Nabi ungkapkan kepada para kaumnya untuk peringatan apa yang dilakukan dan tidak sesuai dengan ajaran agama harus ditinggalkan. Seperti ya ayyuhalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, itu. Dan itu masih banyak di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ini termaktub dalam tahun 632 sampai 661 Masehi, di mana karakteristiknya adalah pertama, melanjutkan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya tidak jauh berbeda metode dan pendidikan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, yang berbeda adalah penekanan pada pengajaran Al-Quran dan Hadis, yang dimana Al-Quran dan Hadis menjadi faktor utama. Karena pada masa Rasulullah Al-Quran masih ditulis di dalam pelepah dan batu, tetapi pada masa ini pendidikan Al-Quran itu sudah ditulis dalam bentuk mushaf. Kemudian yang ketiga adalah muncul pusat pendidikan di berbagai wilayah. Ini juga sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh para sahabat untuk melakukan penyebaran pendidikan Islam. Kontribusinya adalah Abu Bakar, pengumpulan mushaf Al-Quran. Yang kedua, menjaga kemudian sumber pendidikan asal Al-Quran, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pengembangan administrasi pendidikan. Yang ketiga, pengiriman guru ke daerah-daerah baru. Utsman bin Affan, standarisasi mushaf Al-Quran. Kemudian penyebaran Al-Quran ke berbagai wilayah. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib, pengembangan ilmu bahasa Arab dan pemikiran intelektual. Lembaga pendidikan yang ada adalah masjid dan halaqah. Yang selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Islam masa dinasti Umayyah. Ini tahun 661 sampai 750 Masehi. Karakteristik pendidikannya pada masa ini adalah pertama, berkembangnya ilmu-ilmu keislaman, yang dimana ilmu-ilmu keislaman ini berisi tentang ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi tidak hanya ilmu keislaman. Pada masa ini mulai berkembang pendidikan-pendidikan formal, yang dimana ilmu-ilmu umum, misalkan ilmu arsitek, ilmu pembangunan, ilmu hal-hal yang lain yang bersifat formal. Kemudian juga pada masa ini karakteristiknya adalah munculnya spesialisasi keilmuan, yang dimana menjadi banyaknya keilmuan sehingga tidak hanya satu orang memahami satu fan ilmu, sehingga untuk menspesialis keahlian itu di masing-masing orang. Misalkan spesialis tafsir, spesialis hadis, spesialis arsitek, spesialis filsafat, dan spesialis kedokteran gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh pendidikan pada masa ini, yaitu yang pertama adalah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini sebagai salah satu tokoh yang menekankan tentang akhlak dan moral. Karena jika orang tidak memiliki akhlak dan moral, maka itu tidak ada artinya. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau dalam pendidikan, karakter pendidikannya bahwa dokumentasi ilmu itu penting, yang dimana ilmu itu harus ditulis. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas, bahwa dalam karakter pendidikannya yaitu pemahaman bukan hanya untuk dihafal. Artinya hafal itu memang harus, tetapi tidak hanya hafal saja, pemahaman juga harus disampaikan. Kalau hafal tidak paham, ya itu percuma. Kemudian yang terakhir adalah pemikiran pendidikan Islam
masa dinasti Abbasiyah. Ini dimulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Karakteristik pendidikannya adalah pertama, integrasi ilmu agama dan ilmu, di mana ilmu agama dan ilmu umum ini tidak bisa terpisahkan, artinya saling berkaitan. Yang kedua adalah pengembangan budaya ilmiah, yang dimana pada masa ini perkembangan dunia barat sudah mulai maju, sehingga Islam tidak boleh kalah, tidak boleh terpinggir, tidak boleh jatuh. Kemudian dorongan kuat terhadap penelitian dan penerjemahan, dan ini juga dilakukan oleh khalifah untuk memberikan penerjemah. Dan yang keempat adalah kebebasan berpikir ilmiah. Silakan untuk melakukan berpikir, yang terpenting tidak keluar dari ajaran agama. Kemudian di sini ada gerakan penerjemah. Nah, ini yang dimana dari bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa Persia ini dirubah menjadi bahasa Arab. Lembaga pendidikannya adalah Baitul Hikmah. Di sana ada perpustakaan, pokoknya ini sangat besar. Ada masjid, ada madrasah, ada perpustakaan. Tokoh pendidikannya ini adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Yang dimana Al-Kindi ini menekankan tentang akal dan moral, Al-Farabi dunia dan akhirat, kemudian Ibnu Sina psikologi perkembangan dan keseimbangan, Al-Ghazali ilmu al-maliyah dan insan kamil. Relevansinya adalah menjadikan tauhid sebagai landasan pendidikan, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, mengembangkan budaya literasi dan riset, dan yang terakhir meningkatkan profesionalisme pendidikan. Kesimpulannya adalah dari 4 perkembangan ini, pertama, Rasulullah ini menekankan tauhid dan akhlak. Khulafaur Rasyidin, penyebaran ilmu Islam. Umayyah, pengembangan ilmu ke Islam. Jadi sudah dikembangkan. Kalau Abbasiyah, integrasi agama dan sains. Yang karakteristiknya Rasulullah, pembinaan iman dan karakter, pelestarian Al-Quran dan hadis, muncul spesialisasi ilmu dan masa keemasan ilmu pengetahuan, yang artinya keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, dan keterampilan akan menghasilkan generasi yang unggul dan berdaya saing global, sehingga tidak bisa terpisahkan antara iman, ilmu, akhlak, dan keterampilan, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, supaya perkembangan keilmuan ini bisa berkembang dengan baik dan pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.